Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Akila Hafizuddin dengan NPM 251141184 program studi pendidikan olahraga. Ingin membuat video tentang fikih munakahat. Baik, yang pertama itu adalah pengertian, arti dan hukum nikah. Nikah menurut syarat melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian ada juga hukum menikah. Ada beberapa hukum dalam pernikahan. Yang pertama yaitu sunnah atau dianjurkan, yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu mengendalikan diri. Kemudian ada wajib diharuskan, yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina. Kemudian 3 ada makruh. Makruh adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah, yaitu bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah. Kemudian ada haram. Haram ada dilarang, yaitu bagi orang yang menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Kemudian ada juga alasan mengapa kita harus menikah. Baik, dalam firman Allah SWT, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya itu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia menciptakan untuk kamu istri dari sejenismu supaya kamu tentram bersamanya, dan dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian yang selanjutnya itu ada tujuan pernikahan. Baik, tujuan yang pertama yaitu ada untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar. Kemudian yang kedua ada untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Kemudian ada untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah SWT. Kemudian ada juga untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya itu ada rukun nikah. Baik, yang pertama yaitu ada calon suami, kemudian ada calon istri, kemudian wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul. Kemudian ada ijab kabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Kemudian kabul adalah jawaban mempelai laki-laki ketika menerima pernikahan. Syaratnya yaitu ada ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Kemudian ijab kabul tidak boleh mengandung persyaratan khiyar syarat. Kemudian ada ijab kabul itu dilakukan dengan jelas, mudah dan tunai atau langsung saat itu. Kemudian ada wanita yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama yaitu yang haram dinikahi karena keturunannya, yaitu ada anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Kemudian ada wanita yang haram dinikahi, itu yang haram dinikahi karena susuan. Yang pertama itu ada ibu yang menyusui, kemudian ada saudara perempuan sesusuan. Kemudian ketiga, yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan, yaitu anak tiri, istri dari anak laki-laki, menantu, kemudian mertua, kemudian ada ibu tiri. Kemudian yang haram dinikahi karena mengumpulkan 2 orang perempuan yang keduanya bermuhrim. Baik, yang selanjutnya itu ada kewajiban suami. Kewajiban yang pertama ada mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan kemampuan suami. Kemudian ada memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga. Kemudian memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak.
kemudian memberikan bimbingan didikan dan mengatur keluarga supaya selamat sejahtera dunia dan akhirat, kemudian berusaha menjadi kepala rumah tangga yang bijaksana. Dan juga ada kewajiban istri taat dan patuh kepada perintah dan aturan suami mengurus rumah tangga. Jika istri akan puasa sunnah harus ada izin dari suami, menjaga rahasia suami dan harta suami, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang kepada anak, dan lain-lain. Kemudian ada hikmah menikah, yaitu yang pertama, menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam, anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian ada juga menikah sebaiknya secepat-cepatnya. Kemudian ada beberapa hal yang membatalkan atau memutus pernikahan. Yang pertama itu ada talak, kemudian fasak, ada khulu, li'an, ila, zihar, dan hadanah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu talak. Talak adalah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak. Kemudian ada macam-macam talak, yaitu talak roji, yaitu talak 1 dan talak 2 disebut talak ruji'ah karena suami masih dapat rujuk atau kembali dan masa iddah belum habis. Kemudian talak ba'in yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak ba'in kubro. Yang pertama itu ada ilah. Ilah yaitu sumpah suami tidak akan mencampuri istri selama 4 bulan atau lebih. Jika suami kembali pada istrinya, tetapi istrinya sebelum 4 bulan ia wajib membayar denda. Tetapi jika sampai 4 bulan suami belum kembali baik pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih 2 hal. 1. Membayar denda lalu kembali baik dengan istrinya. 2. Menceraikan istrinya. Kemudian yang kedua ada li'an. Li'an adalah suami menuduh istrinya berbuat serong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi. Kemudian ditambah dengan ucapan suami atasku, yaitu ucapannya adalah atasku laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhannya. Kemudian ketiga ada zihar. Zihar adalah suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Akibat zihar yaitu suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal campur, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 kifarat. Kemudian yang keempat ada khulu. Khulu adalah perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Kemudian yang kelima adalah fasak. Fasak adalah rusaknya ikatan pernikahan karena sebab-sebab tertentu atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Kemudian terakhir ada hadanah. Hadanah adalah merawat mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrilah yang berhak merawat anak tersebut sampai ia mengerti. Kemudian yang selanjutnya itu ada iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah itu memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melanjutkan perceraian atau rujuk. Kemudian untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak. Ada juga macam-macam masa iddah. Pertama itu bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dengan lahirnya anak dan sampai kering darah wiladahnya. Kemudian ada bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian bagi istri yang datang bulannya masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Kemudian ada bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Hak istri pada masa iddah. Yang pertama, bagi istri atau janda yang ditalak roji'ah, mereka berhak mendapat tempat, pakaian, dan nafkah pangan.
Kemudian bagi istri atau janda yang ditalak ba'in, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Kemudian yang ketiga, bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapat nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapatkan nafkah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.